صلى الله على محمد 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 قال محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد. Yang berikutnya ada lagi ruh pendamping. Jadi selain ruh yang 9 ada lagi ruh yang lainnya tuh. Masih luas. Setiap orang nanti ada ruh pendampingnya masing-masing. Nanti ada ruh pendamping, ada juga titisan. Itu lain lagi. Nih, setiap orang misalkan Kang Surya selain ruhnya yang 9 ada lagi tuh yang lain. Nah, entah misalkan ada ruh dari raja-raja, entah ada ruh yang lain itu ada di samping juga. Kayak itu ya teman-teman ya, seperti Nur Muhammad kan. Nur Muhammad masuk ke Nabi Adam, Nabi Ibrahim terus sampai akhirnya ke Rasulullah sendiri. Nah, akhirnya kita ada nama jasad, ada nama ruh. Nama ruhnya siapa nanti kita jasad beda. Kayak Rasulullah kan. Rasulullah nama jasadnya Muhammad, tapi nama ruhnya Ahmad. Di bumi beliau dikenal dengan nama Muhammad, tapi di langit namanya Ahmad. Nah, kita pun juga sama. Nah, Kang Surya misalkan idenya Prabu Gajah Mada ya kan, maka kelakuannya kayak Gajah Mada gitu kan. Nah, itu nanti ada ruh-ruh yang lainnya. Nah, untuk mengetahui seperti apa nama rohani kita itu lebih mirip ke kelakuan kita yang optimal gitu. Misalkan namanya Dodok, namanya kan duduk namanya Dodok gitu. Tapi kelakuannya misalkan lebih kayak Abu Nawas gitu. Misalkan kayak Abu Nawas, berarti udah pendamping Abu Nawas. Nah, kayak gitu. Paham ya? Nah, itu. Nah, nanti ruh pendamping kita itu tiap orang beda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak, beda-beda. Dan emang mereka masih hidup ya, hidup. Kan ruh itu kan kebagi-bagi, ada ruh orang soleh, ruh orang fasik, ruh orang kasih Allah. Nah, kalau ruhnya para wali, ruhnya orang istimewa itu nggak meninggal. Mereka masih dikasih bebasan, kecuali ruh yang disiksa, orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir itu disiksa dia. Tapi kalau ruhnya kayak Nabi Sulaiman, Pak Nabi itu masih hidup. Jadi masuk ke tubuh siapa lagi gitu, masuk ke raga siapa lagi. Tugaskan kembali. Nah, kayak gitu ya. Termasuk nurnya Nabi Muhammad. Kayak Kang Surya misalkan. Fisiknya misalkan muda, tapi ruhnya bisa tua gitu kan. Kayak gitu. Kelihatan dari cara bicaranya yang bijak segala macam, berarti itu ada yang muda tapi aki-aki. Kang Mas Agung. Aki-aki. Ada yang udah tua tapi ruhnya masih muda. Akhirnya masih on aja tuh. Padahal udah tua. Pendamping kita. Makanya seberapa bagus kualitas rohani ibadah kita, maka setinggi itu juga ruh kayak Sukma butuh makanan mereka. Kalau nggak makan lemas kayak gitu kan. Kalau ruh makanannya jelas kan, zikir, sholawat, itu semua makanan-makanan ruh. Kita aja kan jasmani nggak makan sehari aja lemas badan kan. Sehari nggak makan lemas. Makanya kalau maghrib pengen segera di kalau dohor sengaja dipanjangin sampai satu maghrib kayak gitu dipendekin, maghrib dipendekin, udah belum udah adan aja. Itu kayak gitu lemas kan. Nah,
jasmani makanannya, nasi, roti, segala macam, mie kan, dan lain-lain lah, itu jasmani. Rohani makanannya itu zikir, sholawat, tirakat, ibadah, puasa, semua yang sifatnya ibadah itu makanan ruh. Nah, begitupun korin juga butuh makanan. Nah, kalau korin itu makanannya adalah sifat-sifat dalam diri kita, seperti eh, kita semangat, kita itu bangkit, optimis, itu makanan ruh. Ini kalau teman-teman misalkan ya sehari galau aja, dia dia juga lemes juga, karena kan dia itu gimana diri kita, ya paham ya teman. Iya. Jadi kalau teman-teman sering galau, sering ragu-ragu, sering ibaratnya banyak stresnya, banyak was-wasnya. Saya curiga kok menoleh ke belakang ini melihat sesuatunya ini. Kalian berdua kan sudah mengetahui gitu. Wah ini gitu. Sudah mangsa le. Nah, ke belakang sampai kaget. Sering pesimis gitu kan, orangnya enggak punya mental yang kuat gitu kan, pokoknya ngambang lah orang itu. Nah itu nanti si Korea juga akan lemas, lama kelamaan diambil. Makanya orang yang mentalnya lemah, yang jiwanya lemah, yang gampang dikuasai oleh iblis, itu juga salah satu mekanisme kenapa orang kesurupan. Karena diantaranya orang itu kurang bahagia. Karena iblis masuk kedua hal, ke orang yang sombong, orang yang tinggi hati, congkak dan sejenisnya. Yang kedua, orang yang sering galau, yang sering sedih. Tuh. Iya. Iblis susah masuk ke orang yang sering bahagia. Makanya iblis susah masuk ke akal surya. Dia nggak akan surapan, susah dia. Makanya nggak jadi medium. Iya terus ya. yang cepat jadi mediator itu yang sering galau, yang sering sedih, yang sering patah hati. Iya. Itu gampang ya, yang sering ngelamun, karena emang kayak gitu, itu media dia. Orang yang sering bahagia susah jadi mediator, susah kesurupannya, Iya. karena itu kayak gitu. Karena iblis nggak mau masuk ke orang yang bahagia itu. Dia masuk ke dua hal kan. Orang yang sifatnya buruk kayak sombong, congkak, tinggi hati, orang yang mudah benci dan itu gampang masuknya. Waktu dulu sedihnya di apa? Itu gampang nanti seng, karena ada ruang lingkup masuk ke dia. Buka. Dia kan maksudnya kepikiran. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Makanya di saat orang lagi sedih, dia itu nggak akan ada potensi buat bangkit. Bahkan dalam sebuah keterangan untuk mempelajari ilmu, kalau pengen mudah itu jangan sedih. Orang yang sering sedih susah untuk bisa menerima ilmu. Orang bahagia lah yang nggak menerima ilmu. Nah kayak gitu. Ya maksud ilmu tapi jin. Rohani jadi rohani lagi, makanya guru kita kan guru rohani ya, artinya menguasai semua tentang rohani kita. Kayak gitu intinya. Tinggal kitanya memanfaatkan waktu buat belajar kayak gitu. Makanya time is knowledge and amalia. Waktu itu ya ilmu dan amalia gitu. Kalau mereka mengatakan time is money, kalau kita time is study. Waktu itu belajar apa saja dari hal terkecil, belajar masak, belajar buatin kopi, belajar buat konten, sama kan itu produktif juga daripada nggak belajar. Belajar menguji juga Belajar bisa menguji ya. juga sama. Orang yang lain puasa ruka. Iya, itu betul. Itu kan ngetes. Ingat. Budidaya kan. Iya, karena kan sebuah pengakuan perlu dibuktikan. Sebuah yaitu perjuangan perlu dites. Ya itu dites kan. Sampai di mana
kualitas rohani kita itu dites gitu. Nah kita puasa sampai di mana tuh tes rokok itu bagus kayak gitu. Bukan sulul akhlak. Bukan, itu bukan sul adab. Itu justru bagus. Ibaratnya kayak dosen lah kan, pendamping kita. Makanya seberapa bagus kualitas rohani ibadah kita, maka setinggi itu juga. Nah, itu ruh pendamping. Ada lagi yang berikutnya yang disebut dengan hati. Nah, hati juga tuh luas. Hati itu ya luarnya jantung, dalamnya hati gitu. Jadi luarnya emang jantung, tapi isinya hati. Makanya kata Rasulullah, dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jika darah itu baik seluruh tubuhnya, yaitu hati atau jantung. Artinya, kalau disimpulkan dari semua pengalaman saya mengobati, semua bentuk penyakit berawal dari hatinya. Jadi kalau ada orang yang sakit, tanya, perbaiki hatinya. Kalau hatinya baik, baik semua raganya. Jadi kebanyakan penyakit itu dari hati sama nafsu. Ini kalau dua ini bisa kita manajemen dengan baik, manajemen kolbu. Tuh. Jadi sebetulnya segala obat itu ada di hati. Penyakitnya dari hati, obatnya pun dari hati. Karena emang itu hadisnya kayak gitu. Jika segumpal itu baik, baik semuanya. Tapi kalau buruk ya buruk. Nah kayak gitu.